Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa peer card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema apa perihal yang bisa menghancurkan hidup dia sekarang ya. Apa perihal yang bisa menghancurkan hidup dia sekarang? Oke, dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu baperan terlebih dahulu. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebalik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya peer card, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu. Oke, izinkan saya sambil berdoa terlebih dahulu. Apa perihal yang bisa menghancurkan hidup dia sekarang? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kamu channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau misalnya hati nurani kamu itu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau kayak semacam nyawer lah ya, pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya. Hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung, rezeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Oke, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kamu pilih menggunakan intuisi kamu sendiri sambil kamu bayangkan wajah orang yang ingin kamu dilingkan. Kalau masih bingung, pausekan dulu videonya. Bingung lagi? Ya udah, pilih aja ketiga-tiganya sekaligus. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Mari kita sama-sama melihat di sini ada kartu meditation ya. Maksud dari kartu meditation ini adalah ya penemuan ya. Berarti orang ini masih belum menemukan sesuatu di dalam kehidupan dia. Satu ya. Oke, sebentar. Atau bisa jadi di sini ya, meditation itu adalah simbol dari keheningan ya, atau kesepian dia, kesendirian dia yang akan menghancurkan hidup dia. Oke, yang pastinya kalau ditanya, orang ini kan selalu merasa diri dia itu sendiri aja, terlepas dia itu punya pasangan atau tidak ya. Tapi di dalam batinnya dia selalu merasa sendirian, kesepian di sini, dan inilah perihal yang bisa menghancurkan diri dia. Dan kita akan lihat penjelasan dari kartu tarotnya ini kenapa bisa sampai kayak begitu ya guys. Kita lihat, dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who key and choose card number 1,
Apa perihal yang bisa menghancurkan hidup dia? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu meditation. Thank you. Oke. Ace of Wands. Tindakan, ya. Ada kartu The Lovers. Iya, mati di dalam cinta, ya, saya lihat, ya. Sebentar, ya. Karena cinta hidup dia itu bakalan bisa hancur, saya lihat. Ada kartu Page of Wands di sini. Dampak emosinya itu takutnya bisa menjadi labil, ya, saya lihat, ya. Nah, kenapa, ya, hidup dia itu bisa hancur karena perihal ini? Jiwa dan batin orang yang satu ini sedang tersiksa, ya. Dia ingin berbicara dengan seseorang, tapi dia masih meditation, berdiam diri aja, diam-diam aja, nggak melakukan apa-apa. Lama-lama ini akan menjadi siksaan batin, dan akibatnya hidup dia itu bakalan bisa hancur. Saya lihat orang yang satu ini, Knight of Wands, ya, dia selalu kayak mendenial, ya, perasaan dia, ya, atau menyangkal perasaan dia untuk berbicara dengan seseorang, untuk mulai berkomunikasi dengan seseorang. Dan penyangkalan dia tersebut ini takutnya akan berakhir menghancurkan kehidupan dia. Dimulai dari batin dia yang rusak secara psikologis, secara emosi, kejiwaan, ya, menjadi tidak stabil. Karena saya lihat dia begitu mencintai seseorang di sini. Entah itu kamu, ya, mungkin aja, ya. Oke. Saya lihat, ya, antara kamu dengan orang yang satu ini, ya, koneksi kamu dengan orang yang satu ini, kamu bisa terkoneksi dengan orang bersun, moon, rising, and Venus, ya. Ini kebanyakan fire sign. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada zodiak Sagittarius, dan ada zodiak Sagittarius lagi. Oh my god. Oke. Saya lihat, ya, antara kamu dengan orang yang satu ini, ya, kronologis yang terjadi kemarin tersebut, sebenarnya kamu dan dia sama-sama saling mencintai satu sama lain. Simple aja, ya. Dia cinta kamu juga cinta diri dia, ya. Dia berharap kamu mendekati diri dia, kamu juga berharap diri dia mendekati diri kamu. Tapi, apa yang terjadi? Orang yang satu ini, dia kayaknya mendenial, ya. Oke? Berusaha kayak menyangkal terus, kan? Berusaha kayak melakukan sebuah pelarian, ya, supaya dia tidak mendekati kamu terlebih dahulu. Knight of Wands, ya. Sengaja dia cari kesibukan lah, kesana kemari lah. Bahkan hingga pada akhirnya, ya, namanya panas-panas tai ayam gitu, kan? Lama-lama juga bakalan menjadi dingin juga antara kamu dan orang yang satu ini, kan? Saya bisa merasakan, ya, adanya energi lama-lama bosan, jenuh, sama-sama saling menunggu satu sama lain. Kamu menunggu dia, tak datang-datang. Dia menunggu kamu juga, kamu juga tak datang-datang kepada diri dia. Oke? Sebenarnya dia sangat cinta kepada kamu. Sangat cinta banget, tapi dia selalu mendenial. Dia selalu tidak mau terbuka kepada diri kamu kalau dia itu suka kepada diri kamu. Ini bukan mantan kamu, ya. Oke? Ini masih dalam konteks, ya, orang yang Ace of Wands lah, ya, orang baru yang masih sama-sama saling PDKT satu sama lain, kan. Oke, tapi kalau kamu berdealing dengan mantan, I'm sorry, ya, maafkan, ini bukan bacaan untuk diri kamu. Jangan kamu hubung-hubungkan dengan mantan kamu, nanti kesannya jadi nggak cocok. Memang bacaan ini bukan untuk mantan kamu sekarang, ini untuk orang yang sedang PDKT kemarin dengan diri kamu, tapi PDKT-nya itu gagal, ya, karena kamu menunggu dia juga menunggu diri kamu. Siapa yang duluan mengutarakan Ace of Wands, ya, berkomunikasi, mengutarakan perasaan cinta terlebih dahulu, dia membantah terus lah, ya, mendenial terus, tidak mau jujur, tidak mau terbuka dengan cara pura-pura sibuk lah, mencari kesibukan lah. Oke, supaya ya dia tidak perlu kayak gimana lah, ya, dia tidak perlu kayak, ya, mulai open up dulu kepada kamu atau kayak gimana, kan? Pada akhirnya saya lihat di sini kamu dari, ya, semangatnya, antusiasnya, ya,
kemudian lama-lama berubah menjadi dingin melihat tingkah orang yang satu ini. Oke? Tapi ya, saya juga tidak bisa sepenuhnya ya menyalahkan orang yang satu ini kalau memang kasusnya kayak begini ya, teman-teman. Oke? Kenapa? Ya, kamu kan boleh mendekati dia terlebih dahulu. Kalau misalnya dia tidak terbuka kepada diri kamu. Kalau misalnya kamu itu seorang cewek, saya juga tidak menyuruh diri kamu untuk menembak si cowok tersebut. Tapi setidaknya kamu boleh mencari sebuah alasan untuk mendekati diri dia. Pura-pura ajak ngobrol kek, ya. Pura-pura ajak kongko kek, ya. Bercerita-cerita kek. Berdiskusi kek. Tanya jawab kek. Mungkin itu bisa men-trigger diri dia. Tapi sekarang yang kita bahas itu adalah berada di pihak dia ya. Saya melihat ya, tanpa diri kamu hari ini, meditation dia merasa kesepian, kesendirian. Oke? Dan kesendirian dia itu membuat emosinya itu kian lama kian tidak stabil, galau sendiri. Kadang-kadang marah, kadang-kadang ketawa sendiri. Kadang-kadang kalau udah galau bisa tiba-tiba nangis sendiri. Kalau udah emosi marah kan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, bisa tiba-tiba teriak-teriak sendiri di sana. Oke, inilah orang yang satu ini. Nah, inilah yang takutnya bisa menghancurkan hidup orang yang satu ini. Oke, kelabilan ya. Jiwa dia hari ini. Jiwa dia yang labil ya. Seharusnya dalam keadaan kayak gini sudah menuntut dia itu dekatilah diri kamu. Kalau ya tidak disuruh dia menembak diri kamu juga nggak apa-apa ya, tapi cobalah dekatin diri kamu, kayak ajak ngobrol kayak atau ajak apa kayak kan. Tapi dia sendiri juga nggak mau, dia memilih untuk meditation, berdiam diri, hening di dalam kesunyian ya. Oke. Dan pada akhirnya diamnya diri dia yang menjadi pilihan dia tersebut kian lama kian menyiksa batin dia, sehingga Knight of Wands takutnya ini bisa mengganggu pekerjaan dia. Kalau batin dia itu udah tersiksa lama-lama, pekerjaan dia itu bakalan terganggu, emosi dia itu berubah menjadi tidak stabil. Semua ini dikarenakan faktor cinta tapi tidak berani omongin kepada orang. Nah, itulah yang bisa menghancurkan hidup dia ya, ketidakterus-terangan dia akan perasaan dia kepada diri kamu. Hal inilah yang takutnya kedepannya bakalan membuat hidup dia itu carut-marut. Oke? Sedangkan untuk skenario yang lain, ada kemungkinan orang ini sudah ingin ajak kamu berbicara dari hati ke hati, tapi kamu tidak bisa ditemukan karena Knight of Wands. Dia mencari kamu ke sana kemari, Page of Wands ya, mencari informasi tentang diri kamu karena dia ingin mendekati diri kamu, tapi kamu itu sudah tidak bisa ditemukan lagi, kamu menghilang dari peredaran. Dia udah mulai melakukan aksi, sudah melakukan tindakan, tapi kamunya udah menghilang, kamu sudah tidak ada lagi, tidak bisa kecarian oleh diri dianya lagi. Jadi cintanya itu kayak ya kasih tak sampai gitulah ya. Nah, ini menjadi siksaan batin kembali kepada diri dia, membuat dia tiba-tiba galau sendiri, marah-marah sendiri, nangis sendiri, ketawa sendiri gitu kan. Oke, dia udah sibuk mencari diri kamu kemana-mana untuk berbicara dengan diri kamu, tapi kamu udah tidak bisa ditemukan lagi sekarang. Kenapa kayak gitu? Kemarin tersebut saat ada kesempatan dia bisa mendekati diri kamu, tidak dia lakukan. Sekarang kehilangan kesempatan. Dan dia menyesal, dan dia tersiksa sendiri di dalam rasa kesepian dia, di dalam perasaan cinta dia yang kian lama kian mendalam kepada diri kamu. Dan takutnya hal seperti ini bisa merusak hidup dia, psikologis dia, kejiwaan dia sekalipun, mental dia sekalipun bisa rusak. Bahkan pekerjaan dia juga bakalan bisa terganggu. Kalau udah sampai kayak gitu, ya takutnya hancur hidup dia. Oke? Kita lihat di saran pesan ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu meditation? Thank you. Fairy of the Highland, it's time to be brave.
inilah waktunya untuk menjadi berani ya. Untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau kamu merasakan masih ada perasaan cinta kepada orang yang satu ini ya, oke, segeralah mencari diri dia. Jangan sia-siakan, karena dia juga sedang mencari diri kamu sekarang. Oke? Jangan biarkan dia bertindak seorang diri aja, sedangkan kamu berdiam diri, tidak punya effort apa-apa. Itu tandanya kamu itu ego. Tandanya kamu itu gengsian, ya. Jangan biarkan dia bertindak seorang diri. Kamu disuruh ya, kalau dia sudah menguatkan nyali dia untuk mencari diri kamu juga mesti menguatkan nyali kamu juga untuk ya berani berhadapan dengan diri dia juga. Carilah diri dia juga. Percayalah, dia sedang mencari diri kamu di sana. Jangan kamu berdiam diri aja. Kalau kamu berdiam diri itu sama aja kamu itu juga ikutan jahat kan? Kamu itu jahat, bukan dia yang jahat lagi. Nanti ujung-ujungnya, kalau kamu tersiksa, berarti itu bukan kesalahan dia lagi, kan? Oke? Ibaratnya kartu saran pesan di sini, ya, mengatakan lah ya, cinta itu juga butuh effort ya, dari dua belah pihak, bukan salah satu pihak aja. Jadi bukan dia aja yang bertindak untuk of once ya, mendatangi diri kamu juga. Kalau dia udah mencari diri kamu tapi nggak kedapatan, ya tugas kamu sekarang untuk menunjukkan diri kamu, batang hidung kamu kayak kepada diri dia, kayak beranikanlah diri kamu ya. Jangan menjadikan malu itu sebagai alasan kayak, atau jangan menggunakan harga diri itu sebagai alasan. Dimana ujung-ujungnya kalau hanya membunuh diri kamu itu namanya ya, nggak ada gunanya sama sekali. Apapun tidak akan kamu dapatkan. Kamu juga bakalan rugi juga ujung-ujungnya. Oke? Kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang pertama. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua. Oke? Pekerjaan, plat mobil, plat motor orang yang satu ini, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam namanya dia. Oke. Ada huruf K, Q, V, M, Y, P, X, K, W, A. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang yang pertama ini. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya mohon ya support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang yang pertama ini berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Iya, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Oke. Kita sama-sama melihat di sini kartu kelompok yang kedua ada kartu Truth and Integrity ya. Maksudnya truth, kebenaran, dan integritas ya. Ya, integritas itu juga sama seperti kebenaran juga ya. Oke, orang ini pernah melakukan sebuah aib ya, dan aib yang dia lakukan itu fatal banget. Ini bisa mempengaruhi hidup dia. Dimana kalau aib itu sempat terbongkar, maka hidup dia itu bisa rusak ya. Hidup dia itu bakalan bisa hancur, berantakan. Tapi jangan pernah bertanya kepada saya, emangnya apa yang dia lakukan? Ingat, ini general reading, bacaan untuk umum, dimana dibahas kulit luarnya aja. Oke, untuk dibahas kulit mendalamnya, personal reading ya. Semoga kamu bisa mengerti. Oke. Memangnya apa aib yang dia lakukan? Kita bukan membahas aib apa yang dia lakukan. Apa saja yang bisa menghancurkan hidup dia sekarang berupa aib yang terbongkar.
dia pernah melakukan aib. Tapi di sini kita bukan membahas soal masalah aib. Nah, itu. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Apa saja perihal yang bisa menghancurkan hidup dia sekarang? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Truth and Integrity. Thank you. Oke, di sini ada kartu The World ya. Kartu The World di sini hasil lah ya. The World itu adalah hasil ya. Ada kartu The Hierophant di sini. Kemudian ada kartu Two of Wands. Kemudian ada kartu The Empress. Kemudian ada kartu Eight of Cups. Ya. Ini ada kaitannya dengan aib ya. Dia menghamili anak orang. Satu ya. Oke, dia membuat anak orang hamil kemudian dia pergi meninggalkan anak orang tersebut. Dia takut kalau dirinya itu ditemukan dan perbuatan dia itu kebongkar dan jadi viral. Nama baik dia itu rusak. Hidup dia itu bakalan hancur berantakan loh kalau udah kayak gitu ya. Pasti orang-orang datang meminta pertanggungjawaban dari diri dia. Ini readingan yang agak spesifik dikit ya. Oke. Ada kartu The World. Kronologis dulu lah ya di sini ya. Ini ada kamu bisa terhubung dengan orang berzodiak Capricorn, Taurus, ada Aries, ada Taurus dan Libra, kemudian ada zodiak Pisces. Begini ya guys. Kalau saya lihat di tebaran kartu ini ya, kronologis apa yang terjadi antara kamu dengan orang yang satu ini. Sebenarnya beberapa orang dari diri kamu terbaca di sini udah lama berpacaran dengan orang yang satu ini. Bahkan beberapa orang sampai udah bertunangan dengan diri dia. Tapi masih belum sampai nikah loh ya. Udah dalam proses pertunangan, tapi pertunangan kamu itu berakhir. Oke. Kedekatan, kalau misalnya kamu masih belum bertunangan dengan orang yang satu ini, mungkin aja hubungan kamu itu udah intim banget, kayak udah lama kamu jalani bersama dengan orang yang satu ini kan. Tapi hingga pada akhirnya, kandas orang ini pergi meninggalkan diri kamu. Kenapa ya? Orang ini memorotin uang kamu. Satu, setelah memorotin uang kamu, Two of Wands, dia menghadirkan pihak ketiga lagi. Dan uang yang dia morotin dari diri kamu, dia pakai untuk jalan-jalan dengan si orang ketiga. Oke? Itulah yang terjadi ya, kronologis ya. Dan sekarang, apa saja perihal yang bisa menghancurkan hidup dia? Saya lihat di sini ada sebuah kayak MBA ya. Bukan MBA, kalau MBA itu kan married by accident kan, menikah karena udah kecolongan kayak udah terjadi kecelakaan kayak perut udah buncit kayak, atau ya si ceweknya itu udah ngandung kayak. Tapi ini enggak, saya lihat. Saya dilihat di sini ya, perbuatan dia ini yang takutnya menghancurkan diri dia. Perbuatan dia itu kan suka bersenang-senang dengan orang-orang. Dia sedang dilanda ketakutan. Kenapa? Di sini ada aib yang dia lakukan. Oke? Ada sebuah hal yang sangat memalukan banget yang dia lakukan sehingga membuat dia itu bingung gimana caranya menutupi hal memalukan tersebut. Gimana caranya dia bisa keluar dari masalah yang dia perbuat, yang sekiranya masalah yang sangat fatal di sini. Karena begitu masalah ini kecolongan atau ketahuan oleh publik, hidup dia itu hancur. Inilah hal yang bisa menghancurkan perihal ya, yang bisa menghancurkan hidup dia. Dan di sini ada spesifik yang tadi udah saya katakan berupa aib ya. Aibnya itu apa? Bisa jadi ada kartu di Empress, dia membuat anak orang hamil kayak atau kayak gimana kan. Oke, meniduri anak orang kayak sehingga anak orang mengandung kayak, tahu-taunya dia meninggalkan anak orang tersebut dan pergi jauh-jauh kan, dan anak orang tersebut bersama dengan keluarganya ya,
Semuanya sedang mencari diri dia. Dia menutupi, ngumpet dianya tersebut, nggak berani menunjukkan batang hidungnya. Kalau sempat ketahuan di mana diri dia berada, the word, siap-siaplah, ada sanksi dan konsekuensinya. Hidup dia itu bakalan hancur, dibuat oleh orang yang sudah menjadi victim atau korban dia. Tapi tidak semua orang mengalami kasus kayak gini, karena ini adalah reading yang general. Ingat ya, ini yang pastinya saya tidak mau mengatakan hal yang spesifik dulu lah, kayak gini lah ya. Oke. Yang saya katakan di sini ya, ini ada suatu perbuatan dia yang sangat memalukan banget, yang sekiranya sangat fatal ya, perbuatan dia tersebut, dan dia tutupi. Dia berusaha melarikan diri dari perbuatan aib-aib dia tersebut, menutupi rapat-rapat, dan dia kebingungan gimana caranya membentengi perbuatan dia tersebut supaya truth, kebenaran ini jangan sampai terbongkar di hadapan publik. Kalau kebenaran ini terbongkar di hadapan publik, siap-siaplah, dia bisa kehilangan pekerjaan dia bisa dibully oleh orang, hidup dia itu bakalan bisa hancur, ya. Oke, dia bakalan disumpahi oleh orang, diusir lagi, dieksekusi lagi oleh orang lagi, saya lihat di sini. Oke? Dihukum oleh orang, dihukum oleh masyarakat lagi, saya lihat ya. Ini aib-aib dia, kebenaran yang dia sembunyikan. Jangan sampai terbongkar aja sekarang. Kalau terbongkar, ajak ya, hidup dia itu mampus, langsung hancur, saya lihat. Susah payah loh, dalam keadaan kebingungan ya, dia menutupi seolah-olah hidup dia itu tidak apa-apa, dia itu bahagia. Padahal di belakang dia sedang ngumpet ya, Eight of Cups ya, sedang ngumpet dari sebuah permasalahan. Oke? Permasalahan yang sangat memalukan sekali yang dia lakukan. Inilah perihal yang bisa menghancurkan hidup dia. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, saran dan pesan untuk diri kamu, dear Heavenly God and Universe. Please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Truth and Integrity? Thank you. Di sini ada kartu Angel of Alchemy ya. Alchemy itu sama seperti The Magician ya. Miracle, keajaiban ya. Oke, apapun yang dia perbuat di belakang, itu kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa mengetahuinya. Bahkan kamu berusaha untuk mengoreknya sekalipun, perbuatan aib dia ini mungkin saja sudah terlalu fatal dan sudah terlalu memalukan. Bahkan dia juga tidak ingin kamu itu tahu. Nah, kalau kamu berusaha untuk ingin tahu ya, perbuatan apa yang dia lakukan, itu tidak akan pernah kamu ketahui. Satu-satunya cara di sini adalah miracle, keajaiban. Hanya Tuhanlah yang bisa membongkar borok dan aib dari orang yang satu ini. Kalau berbicara soal masalah miracle atau keajaiban, itu adalah berkaitan dengan waktu, cepat atau lambat, ini pasti bakalan terungkap. Dan tugas kamu sekarang, percaya kepada Tuhan. Banyak-banyaklah berdoa kepada Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang membongkar aib dan perbuatan memalukan dia, borok-borok dia ya. Biarkanlah Tuhan ya yang mengorek semua kebenaran tentang orang yang satu ini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, karena kalau kamu berbuat apa-apa sekalipun, kamu juga tidak akan mendapatkan hasil. Begitu rapi loh dia tutupin ya di depan orang, sampai dia berpenampilan seperti seorang ustadz, kayak seperti kiai, kayak atau seperti seorang imam, kayak, tapi di belakang orang ini setan, kayak gitu. Dan dia bisa bermain dengan cantik. Perbuatan dia yang memalukan bisa dia tutupin dengan sangat rapi, tidak bakalan bisa ketahuan oleh siapapun. Tapi ingat, tidak bisa ketahuan oleh orang, tapi Tuhan itu maha tahu. Dan hanya Tuhanlah yang bisa membongkar ya semua perilaku biadab orang yang satu ini, cepat atau lambat. Dan ini semuanya tergantung dari miracle, doa kamu tersebut. Nah, itulah, kamu disuruh kencangin doa kamu, kencangin iman kamu ya, untuk ya, supaya apapun yang orang ini lakukan ya, semuanya itu terbongkar di tengah masyarakat. Oke?
Kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang kedua. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor, orang yang satu ini, pekerjaan, ya, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa, atau huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia. U, K, E, X, J, M, T, C, W, G. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua. Oke, kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon ya support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kamu semua. Mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti kedepannya. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Di sini ada kartu children ya. Children itu bisa jadi, children itu kan artinya anak ya. Perihal yang bisa menghancurkan hidup dia adalah bisa jadi datangnya dari kehadiran seorang anak, atau bisa jadi children di sini adalah sikap orang ini yang terlalu childish, yang kekanak-kanakan. Inilah yang bisa menghancurkan kehidupan dia. Oke, kita lihat ya, penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers to pick and choose card number 3. Apa perihal yang bisa menghancurkan hidup dia sekarang? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Children. Thank you. Oke. Kita lihat di sini ada kartu Six of Cups, memori, kenangan ya, masa lalu ya. Mungkin aja kalau ini adalah mantan kamu ya. Ada kartu Two of Wands ya, dilema. Kemudian ada kartu Five of Swords. Nah, ini adalah sifat gengsi ya, sifat gengsi, rasa ingin menang sendiri. Udah itu sifat kekanak-kanakan juga bisa ya. Ego, rasa ingin menang sendiri, serakah juga bisa di sini ya. Oke, gengsi dia yang bisa menghancurkan hidup dia. Ace of Cups. Kemudian di sini ada kartu Queen of Cups. Bersiap-siaplah ya. Ini orang bakalan tercoreng mukanya. Queen of Cups ini rasa malu ya di sini ya. Oke. Dia bakalan tercoreng muka dia, harga diri dia itu ya, karena semakin tinggi kamu berdealing dengan seseorang yang egonya itu tinggi banget, saya lihat di sini. Oke, udah ego tinggi, menghadirkan third party lagi, menghadirkan cinta baru lagi kan. Udah itu tipe-tipe orangnya ini serakah ya, drama, suka menciptakan drama, serakah ya, serakah lagi, gengsian lagi, orangnya itu arogan lagi. Pantasan children nyambung banget. Ini sifat kekanak-kanakan saya lihat. Selalu tidak cukup ya. Baik di dalam memiliki seorang pasangan, pasti dia akan merasa tidak cukup. Sehingga Ace of Cups ya, mencari orang baru dan orang baru lagi. Perasaan yang selalu merasa diri dia itu tidak puas lah dengan satu orang lah ya. Udah itu ya, sikap dia orang yang satu ini penuh dengan gengsi lagi. Kronologis, apa yang terjadi kemarin tersebut antara kamu dengan orang yang satu ini ya, ini adalah orang lama kamu, Six of Cups ya, mantan kamu sendiri. Oke. Saya lihat kamu terkoneksi orang bersun, moon, rising, and Venus ya. Di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, ada zodiak Aries, ada zodiak Aquarius, ada zodiak
Cancer, Scorpio, Pisces, dan ada zodiak Cancer. Saya lihat kemarin tersebut, kamu udah kenyang lah ya, kalau boleh saya bilang ya. Kamu udah kenyang memakan sikap dan tingkah laku yang sombong dari orang yang satu ini. Kenyang banget kamunya tersebut. Ego dia, gengsi dia, sifat kekanak-kanakan dia itu ya, kamu udah terlalu banyak mengalah loh ya. Kalau saya lihat di kartu ini ya, Queen of Cups ya, udah terlalu banyak mengalah dan udah terlalu banyak makan hati kamunya tersebut. Oke. Tapi dia tidak kunjung berubah, malahan dia mencari cinta baru. Udah menghadirkan third party ya, sengaja dia lakukan hal kayak gini untuk menyakiti diri kamu lagi. Kayak saat dia berselingkuh, dia bangga kalau bisa berselingkuh. Nah, bisa kamu mengerti kan yang saya sampaikan ya? Dia melakukan perselingkuhan, dia arogan banget. Saat dia berselingkuh, terang-terangan lagi, Ace of Cups ya, dia terang-terangan lagi berselingkuh di hadapan diri kamu. Sengaja ditunjukkan selingkuhannya di hadapan orang-orang karena bagi diri dia, selingkuh itu adalah hal yang sangat membanggakan banget. Dia merasa kepalanya itu bisa terangkat, makin sombong dianya itu kalau dia bisa berselingkuh dengan orang. Dia bisa melakukan tindakan manipulatif kepada orang. Dia bisa menipu orang, semakin bangga dianya tersebut. Semakin dia merasa dirinya itu sok hebat gitu. Wah, ini psikologi orang yang satu ini kayaknya memiliki masalah deh, yang saya bilang ya. Oke? Tapi kalau kamu bertanya, apakah dia ingin kembali kepada diri kamu? Ya, dia masih ingin kembali kepada diri kamu. Dia masih ingin rekonsiliasi. Cuman sekarang, dia masih belum membuka komunikasi dengan diri kamu. Alasannya karena dia ego. Karena dia gengsi untuk memulai komunikasi terlebih dahulu. Tapi saat dia tidak memulai komunikasi dengan diri kamu, dia sendiri yang kebingungan di sini. Selain ego, dia juga merasa malu. Dan apa yang dia lakukan sekarang, dia men-trigger, memicu diri kamu dengan cara, ya, gandeng orang lain jalan-jalan, posting di sosial media, kayak tunjukkan supaya kamu itu meradang, kayak supaya kamu itu marah, kayak tapi tahu-taunya kamu itu nggak marah. Saya lihat, kamu udah meredam perasaan kamu kepada diri dia. Dia mau membuat kamu marah supaya kamu mencari diri dia, membuat masalah, memulai komunikasi dengan diri dia terlebih dahulu. Kayak gitu. Supaya dia tidak perlu membuka komunikasi terlebih dahulu dengan diri kamu. Dengan cara pancing-pancing emosi kamu. Gandeng-gandeng orang lain barangkali kamu kebakaran sendiri ya. Tapi kamu tidak melakukannya. Saya lihat, mantap ya di sini ya, Queen of Cups ya. Kamu tidak terpancing emosi oleh perbuatan dia yang pura-pura menggandeng orang baru. Haha, itulah ya yang dia lakukan. Dan inilah perbuatan yang bisa menghancurkan dianya sendiri. Orang ini sudah terlalu banyak main-main api. Sikap kekanak-kanakannya yang membuat dirinya itu menjadi orang yang gengsian, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang serakah. Inilah yang takutnya ke depannya bisa menghancurkan hidup dia. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ini ujung-ujungnya ini ada kayak semacam ya harga diri yang tergores ya. Oke? Atau ada sesuatu yang memalukan terjadi kepada orang yang satu ini. Ada hal yang memalukan terjadi kepada diri dia yang membuat diri dia itu jatuh gengsi, jatuh wibawa ya, membuat dia itu kehilangan muka, tidak dihargai oleh orang, dihina oleh orang. Kalau itu sampai terjadi, siap-siaplah hidup dia itu hancur. Dia itu kan ibaratnya ya, semua orang ya pada menyampahkan diri dia. Kalau harga diri dia itu yang selama ini kan udah pura-pura munafik kan, jadi orang yang sok hebat, sekali udah malu saya lihat ya. Ini malunya itu kan bisa membuat dia itu kan sampai kayak dijengkal oleh orang-orang. Kehilangan pekerjaan juga bisa, dihina, dibully oleh orang lagi. Oke, sampai sembunyi, berondok, ngumpet juga bisa. Ini bakalan terjadi kepada orang yang satu ini. Tunggu aja, ini cepat atau lambat karena Queen of Cups ya. Di sini ya, saat ini dia pengen rekonsiliasi dengan diri kamu, tapi dia masih bingung gimana caranya supaya dia tidak perlu memulai komunikasi dengan diri kamu. Kamu yang memulai komunikasi dengan dia terlebih dahulu. Makanya dia sengaja Five of Swords
Ace of Cup, pura-pura menggandeng orang baru, kayak perlihatkan di sosial media, kayak lewat di hadapan kamu, kayak supaya kamu itu sedih, supaya kamu terluka, supaya kamu marah, supaya kamu merajuk, kamu datang samperin di diri dia. Untungnya kamu nggak tertipu. Queen of Cups ya di sini ya. Ini ujung-ujungnya perbuatan dia bakalan menghancurkan diri dianya sendiri. Hidup dia bakalan hancur oleh perbuatan dia. Sesuatu yang dia anggap begitu membanggakan, oke? Sesuatu yang dia anggap ya begitu hebat kan, ujung-ujungnya inilah yang merontokkan ego dia. Yang merontokkan ya, membuat hidup dia itu hancur, tidak dihargai oleh orang, oke, dijengkal oleh orang sana sini kan, oke, dibully lagi, dihujat lagi oleh orang, dicelakain oleh orang lagi, karena orang-orang juga tidak bisa melihat sikap dan tingkah laku dia yang sok hebat kayak gitu. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2, 3. What should they do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu children? Thank you. Kita sama-sama melihat di sini ada kartu Man a Broken Heart Fairy ya, healing from heartache ya di sini ya. Untuk orang yang satu ini, kamu tidak disarankan untuk balikkan lagi dengan diri dia, tapi kamu disarankan untuk healing. Lepaskanlah dianya tersebut. Orang ini tidak pantas untuk diri kamu. Kamu disuruh ya, obatilah luka yang ada di dalam hati kamu sesuai dengan apapun cara yang ingin kamu lakukan, tapi kamu mesti sembuh dari luka yang satu ini. Oke? Tunjukkanlah kepada diri dia kalau kamu itu orang yang bisa move on. Kamu tidak bucin kepada diri dia itu. Man a Broken Heart Fairy ya di sini ya. Tambahlah ya hatimu yang terluka tersebut. Sembuhkanlah luka yang ada di dalam hati kamu. Tunjukkan, inti-intinya kamu disuruh tunjukkanlah di hadapan publik kalau kamu itu bahagia, kamu itu tidak sedih. Dan tunjukkanlah kepada diri dia kalau kamu udah move on. Supaya dia tidak menganggap kalau kamu masih bucin kepada diri dia, karena sekarang dia masih kepedean menganggap kamu masih ada perasaan cinta kepada diri dia. Tunjukkanlah kalau cinta itu sudah tidak ada lagi di dalam diri kamu. Dengan cara apa? Buatlah diri kamu itu bahagia. Ikhlasin, tidak marah lagi, tidak terluka lagi. Tunjukkan sesuatu yang happy-happy di sosial media, itu yang paling penting kamu lakukan. Oke? Kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang ketiga ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor, pekerjaan orang yang satu ini. Oke. Atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga boleh. Atau huruf yang ada di inisial ini ada ketarik di dalam nama dia. Ada terkandung di dalam nama dia. Kita sama-sama melihat ada R, H, E, Z, N, T, Q, D, W. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ya. Semoga video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk menolong diri kamu, saya memohon ya, support dan dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu lagi. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti kedepannya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kamu yang pilih kartu kelompok yang ketiga. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif
yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.